Jadi buat teman-teman yang belum dapat di tahun ini, jangan khawatir karena akan ada di tahun depan dan kalian harus siap-siap melengkapi syaratnya dan bagaimana cara daftarnya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selesai tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas mengenai BLT UMKM teman-teman yang sudah dipastikan akan diperpanjang di tahun 2021. Dan di sini kita akan bahas mengenai kuotanya berapa, syaratnya apakah sama atau berbeda, kemudian cara daftarnya bagaimana, dan juga apakah yang sebelumnya sudah pernah dapat bisa daftar dan dapat lagi di tahun depan teman-teman. Kita akan bahas itu semuanya pada video kali ini. Jadi buat teman-teman seperti biasa, sebelum kita mulai, buat yang baru join dan mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe di loncengnya karena akan banyak sekali input update seputar bantuan pemerintah dan channel ini yang pastinya berguna buat teman-teman semua. So teman-teman, pastikan kalian stay tune. Oke teman-teman. Jadi, untuk bantuan atau BLT UMKM ini adalah bantuan yang cukup bermanfaat buat teman-teman kita yang punya usaha kecil yang terbantu dengan bantuan sekitar 2,4 juta rupiah, teman-teman. Dan juga pun ini dapatnya sekaligus 2,4, jadi tidak di-split setiap bulannya. Jadi langsung 2,4, langsung masuk ke rekening kita dan bisa kita cairkan dan kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita, teman-teman. Dan program ini, itu dipastikan akan dilanjutkan di tahun depan. Dan kalau tahun lalu itu jumlahnya 12 juta penerima, teman-teman. Tahun ini jumlahnya juga akan sama, yaitu 12 juta penerima. Karena menurut info dari pemerintah, masih ada sekitar 22 juta usaha mikro yang masih perlu bantuan, jadi mereka mengupayakan semaksimal mungkin, at least akan sama untuk jumlahnya dengan tahun ini, yaitu 12 juta. Jadi total sudah 24 juta nanti sampai tahun depan yang akan terbantu dengan program BLT UMKM ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum dapat di tahun ini, jangan khawatir karena akan ada di tahun depan dan kalian harus siap-siap melengkapi syaratnya dan bagaimana cara daftarnya. Kita akan bahas semuanya di sini, oke? Dan teman-teman, untuk bantuannya pun masih sama ya nilainya, yaitu 2,4 juta, tidak ada perubahan. Jadi juga agar sama dengan penerima bantuan sebelumnya. Dan juga diharapkan dengan bantuan ini banyak usaha mikro kecil yang masih bertahan tetap bisa berkembang dan juga tetap bisa berjalan selama pandemi yang masih dalam proses pemulihan ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk target ini ya tetap sama ya, yaitu pelaku UMKM yang skala kecil, dan ini dipastikan untuk penerima baru. Jadi penerima yang sebelumnya dapat di tahun sebelumnya 2020 itu dipastikan tidak bisa daftar lagi atau dapat lagi untuk bantuan ini, teman-teman. Jadi hanya satu kali agar terjadi juga kesetaraan dan juga kemerataan dengan pengusaha mikro yang lainnya. Jadi jangan sampai si A dapat terus sedangkan si B nggak pernah dapat. Jadi biar fair, karena pemerintah membuat programnya rata sama dengan program prakerja, jadi hanya satu kali seumur hidup. Jadi yang sama nggak akan dapat lagi untuk yang kedua kalinya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, program ini teman-teman ya, ini cara daftarnya itu masih sama teman-teman dengan cara yang dulu. Itu paling efektif adalah dengan cara offline atau luring, jadi tidak secara online. Walaupun beberapa daerah itu memiliki website atau format online, form online, tapi tidak semua, teman-teman. Dan hati-hati dengan form-form online yang mungkin bersebaran di luar sana, karena belum tentu itu resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerahnya. Jadi amannya adalah teman-teman bisa daftar secara offline, teman-teman. Dan cara daftarnya teman-teman perlu datang ke Kementerian Koperasi atau UMKM di daerah kalian, dan kalian itu pastikan adalah seorang WNI yang punya NIK ya, yaitu dengan KTP. Kemudian juga tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan. Jadi kalau teman-teman mungkin punya KUR, kredit usaha rakyat, itu kalian belum bisa untuk ikut, teman-teman, karena kalian sudah didiskualifikasi, karena itu syaratnya untuk kalian bisa daftar di bantuan ini. Jadi kalian belum boleh punya pinjaman apapun di bank. Lalu yang ketiga, juga kalian bukan anggota dari ASN atau aparatur sipil negara, TNI, Polri, PNS, pegawai negeri, dan juga lain sebagainya. Jadi buat teman ini harusnya untuk yang swasta aja ya. Jadi guru pun juga belum bisa ikut untuk bantuan ini, teman-teman. Kemudian, jika kalian sudah memenuhi syarat itu, kalian perlu siapkan beberapa berkas, teman-teman, untuk pendaftaran ini. Yang pertama, KTP sudah pasti. Kemudian juga alamat tempat tinggal kalian, jenis usahanya apa,
dan juga nomor handphone kalian teman-teman. Jadi kalian perlu buat surat keterangan usaha dari desa atau mungkin lurah kalian untuk diajukan ke dinas koperasi atau MKM di daerah kalian. Jadi sistemnya lebih baik adalah offline. Langsung datang, bawa surat pengantar dari desa atau mungkin kelurahan untuk pengajuan bantuan BLT UMKM ini teman-teman. Kemudian setelah kalian mendaftar dan kalian mau ngecek, kalian bisa ngecek itu di link ini teman-teman. Itu adalah efom.bri.go.id/BPUM. Kalian buka itu dan kalian tinggal isi NIK kalian, KTP kalian, nanti verifikasi, nanti akan muncul teman-teman. Kalau kalian terdapat, kalian akan ada keterangan, dan nanti kalau emang nama kalian berbeda, padahal itu NIK kalian, itu jangan khawatir teman-teman. Kalian tinggal cross-check lagi ke pihak Bank BRI, karena biasanya ada kekeliruan data. Harusnya kalian yang dapat, cuman nama yang muncul di e-formnya adalah nama orang lain. Itu sudah biasa. Jadi buat teman-teman jangan khawatir dulu, jangan panik. Kalian tinggal datang ke bank terdekat. Tapi biasanya melihat dari informan juga banyak banget kantor cabang BRI itu yang nggak aware sama ini. Jadi kalau emang di kantor cabang dekat kalian tuh nggak bisa bantu, atau mungkin dia nggak kurang mengerti, kalian bisa langsung datang ke kantor pusat BRI di daerah kalian teman-teman. Mereka bisa lebih lengkap infonya dan juga bisa lebih mengecek secara langsung apakah itu memang kalian atau mungkin ada kekeliruan data lagi seperti itu. Nah, kemudian proses pencairannya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman terdaftar di bantuan di e-form BRI, kalian datang dan pastikan datanya semua sudah benar, di double check lagi. Jika yang benar kalian dan kalian sudah punya rekening, kalian bisa langsung mengisi form-form yang ada di bank. Nanti akan diberikan surat pernyataan, lalu juga beberapa informasi yang perlu kalian verifikasi. Nanti setelah itu kalian juga pastikan kalian membawa KTP dan juga buku tabungan. Tapi kalau kalian belum punya buku tabungan, jangan khawatir, karena biasanya akan dibuatkan buku tabungan baru oleh pihak BRI secara langsung teman-teman dengan nama kalian, dan kalian akan itu digunakan sebagai alat untuk transfer dananya ke rekening kalian. Lalu setelah kalian mengisi data verifikasi segala macam, kalian tinggal tunggu. Nanti akan ada SMS dari BRI yang mengatakan saldo sudah masuk ke rekening kalian senilai 2,4 juta. Namun saat itu rekening uangnya itu belum bisa dicairkan teman-teman, dia masih ke hold, jadi masih kayak di hold dulu, jadi belum bisa kita tarik. Jadi teman-teman perlu datang lagi ke bank lagi sekali untuk membuka blokirannya teman-teman. Jadi akan dibantu pembukaan blokirannya dan diverifikasi ulang yang kedua kalinya. Setelah semua selesai dan semua data sudah valid, pihak kantor BRI kalian itu akan mengirimkan data ke Jakarta, ke pusat, jadi ke BRI pusat. Jadi BRI pusat yang punya wewenang untuk membuka blokiran nilai uang 2,4 juta tersebut. Jadi setelah dibuka itu biasanya dalam waktu 7 hari sampai 14 hari kerja teman-teman maksimal. Nanti akan dicek dan kalian bisa cek secara berkala nanti jika sudah muncul di ATM kalian atau di e-banking kalian, itu baru bisa kalian tarik. Karena sebelumnya itu tidak muncul di saldo kalian. Tapi kalau kalian buka buku tabungan kalian di rekeningnya, data rekeningnya itu akan muncul 2,4, namun belum bisa ditarik. Tapi setelah kalian laporan kedua, lalu dibuka blokirannya, baru kalian bisa tarik untuk uangnya 2,4 juta teman-teman. Jadi itu pun juga diinfokan oleh pihak pemerintah, itu sama sekali tidak ada potongan. Jadi pure 2,4, dapatnya 2,4, tidak ada istilah lagi harus ada saldo minimum atau mungkin ada pengurangan potongan teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu infonya. Jadi kabar baik buat teman-teman yang belum dapat di tahun ini mengenai bantuan BLT UMKM, kalian masih dapat peluang di tahun depan. Namun tetap ya, syaratnya harus kalian tidak menerima cicilan atau mungkin pinjaman bank teman-teman, seperti itu. Jadi itu infonya. Kalau ada question silahkan komen di bawah. Jika ada info penting juga silahkan kalian komen di bawah teman-teman. Jadi kita sini berbagi informasi dan juga saling support. Dan juga kalau kalian suka video ini, jangan ragu buat tekan tombol like dan juga share video ini teman-teman. Dan juga pastikan kalian tekan tombol subscribe ya. Kalian dengan subscribe, kalian sudah support channel ini akan makin berkembang. Dan juga kalian dipastikan tidak akan ketinggalan input update seputar pemerintah di channel ini teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu aja. Thank you banget. Ada salah kata saya mohon maaf. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.